Ada banyak cara untuk belajar, salah satunya dengan membaca. Meskipun di zaman sekarang, teknologi udah memudahkan kita untuk belajar, kita bisa belajar dari YouTube, podcast, e-course, dan lain-lain. Tapi to be honest, Sally sendiri masih senang dengan cara konvensional, yaitu membaca. Untuk itu segmen ini dibuat di channel Sally Novita, di mana kita akan mengulas buku-buku yang menurut Sally menarik, nambah perspektif, dan pastinya Sally rekomendasiin buat teman-teman. Halo, assalamualaikum semua, masih di channel Sally Novita, tapi ini adalah segmen baru, yaitu ulas buku. Untuk teman-teman yang nggak begitu suka membaca atau nggak punya waktu untuk membaca, maka semoga hadirnya segmen ini bisa jadi sarana alternatif bagi teman-teman agar tetap up to date dengan buku-buku keren, dan semoga segmen ini bisa ngasih manfaat serta nambah perspektif kita bersama ya. Di video pertama ini, Sally pengen ngulas satu buku yang menurut Sally cukup mind-blowing, setidaknya bagi Sally, yaitu buku Sadar Kaya dari Pak Mardi Guepe. Teman-teman, tahun ini Sally berumur 29 tahun. Sally bersyukur dengan semua pengalaman yang sudah Sally lewati, dengan segala kekurangan juga kelebihannya. Tapi kalau waktu boleh diulang, 9 tahun yang lalu, Sally akan jauh lebih getol lagi mencari tahu tentang buku-buku yang membahas tentang entrepreneurship, kesadaran finansial, dan mindset yang membuat kita lebih aware dengan dua hal itu. Mungkin karena latar belakang orang tua Sally adalah karyawan kali ya. Jadi bisa dibilang cita-cita Sally dari kecil itu adalah ya jadi pekerja yang menawarkan lebih kepada jasa. Saat SMP, Sally pengen jadi pilot. Saat SMA, Sally pengen jadi duta besar. Saat Sally kuliah, Sally pengen kerja di INGO yang bergerak di bidang youth, education, dan social impact. Gak pernah sekalipun terpikir untuk jadi entrepreneur. Dan sebetulnya mindset ini juga gak salah sih, karena gak semua orang juga harus jadi pengusaha. Gak semua orang juga harus dan bisa jadi co-founder sebuah startup misalnya. Artinya ini bukan tentang benar salah, tapi lebih kepada pilihan kita. Nah, untuk kita yang memang berasal dari keluarga yang tidak memberi cukup pengetahuan tentang dunia usaha dan mental entrepreneurship ini, maka ini adalah tugas dan tanggung jawab kita untuk belajar dan mencari tahu. Nah, menurut Sally, buku ini cukup membuat Sally jadi berpikir ulang. Jangan-jangan selama ini alam bawah sadar Sally yang memang terbentuk dan dibentuk untuk tidak dekat dengan dunia entrepreneur. Melihat uang 1M atau 100M, itu kayaknya besar banget bagi Sally. Ngelihat orang misalnya yang punya rumah besar, mobil mewah, pendapatan bulanan ratusan juta, bahkan miliaran rupiah, itu kayaknya dulu nggak mungkin untuk bisa Sally dapatkan. Padahal mindset-mindset kayak gitu sebetulnya dibentuk. Nah, membaca buku ini membuat setidaknya bagi Sally sadar bahwa itu semua masih bisa diubah. Selama ini mungkin alam bawah sadar Sally memang berjarak dengan wealth atau kekayaan secara finansial. Mungkin karena berasal dari keluarga yang bisa dibilang sederhana. Dan buku ini secara pribadi Sally ingin sampaikan membuat Sally tahu masalah Sally itu ada di mana dan mengerti apa yang harus Sally bongkar. Teman-teman, dari 240 halaman buku Sadar Kaya yang ditulis oleh Pak Mardi Guepe ini, setidaknya ada 3 ide utama yang paling membekas bagi Sally. By the way, karena ini diulas dari perspektif Sally, jadi mungkin kita punya sudut pandang dan cara menyimpulkan yang berbeda ya. Pertama, ide utama yang paling Sally suka adalah buku ini membongkar cara kita berpikir terhadap diri kita, terhadap nasib kita, terhadap bagaimana dunia berlaku kepada kita. Titik utamanya justru ada pada diri kita, bukan pada dunia. Wajar kalau buku ini menggunakan judul sadar, karena yang namanya awareness, kesadaran itu pasti dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Jadi kurang lebihnya buku ini melihat sumber masalah itu ada pada diri kita, bukan pada keadaan, bukan pada kondisi lingkungan. Sekalipun keadaan dan kondisi lingkungan tidak mendukung, maka kualitas kita tetap ditentukan dari cara kita mengambil sudut pandang. Dan ini menarik banget menurut Sally, karena berpikir itu adalah satu-satunya hal yang kita bisa bebas melakukannya di dunia ini.
Mungkin banyak di antara kita yang berpikir bahwa we are just a passenger in this life. Kita hanya penumpang dalam hidup ini. Nah, menurut buku ini, justru we are the pilot of this life. Kita yang nentuin nih kapal kita mau dibawa kemana. Mungkin arah angin bisa datang dari mana aja, namun layar kita mau dibentangin kemana, ini adalah pilihan mindset dan pilihan sikap kita. Nah teman-teman, selama ini kita nggak sadar bahwa cara kita mengendalikan kemudi dan setir, proses kita mengambil sudut pandang, proses kita mengambil keputusan, ternyata itu banyak dipengaruhi oleh apa yang kita lihat, baca, dengar, lingkungan, dan bisa jadi keluarga. Banyak hal yang udah kita anggap kita banget, padahal sebetulnya itu bukan maksimalnya kita. Buku ini setidaknya membongkar cara Shirley berpikir. Big idea yang kedua yang Shirley paling senang adalah di halaman 109 saat penulis membahas tentang hardware itu buatan Tuhan, sedangkan software itu buatan manusia. Itu kena banget sih bagi Shirley. Karena menurut sebagian orang mungkin sebenarnya ini hal yang sering banget kita dengar. Tapi penjelasan bahwa kita semua lahir ke dunia ini dikasih kapasitas otak yang sama oleh Tuhan, namun nasib kita kok ya bisa beda-beda gitu. Cara pandang kita bisa berbeda 180 derajat. Ini membuat Shirley kebuka pikirannya bahwa Tuhan itu udah ngasih hardware terbaik ke kita semua. Kok masa iya kita menyia-nyiakan hardware terbaik tadi dengan menginstal software yang pas-pasan? Nah, dilalahnya teman-teman, ternyata software ini saat 10 tahun pertama kehidupan kita itu diinstal oleh lingkungan terdekat dan keluarga ini punya peranan penting. Jadi baik Shirley sekarang posisinya sebagai anak maupun Shirley nanti sebagai calon orang tua, benar-benar ngecek ulang nih ke diri Shirley sendiri. 10 tahun pertama hidup Shirley, software yang kayak gimana ya yang diinstal oleh orang tua Shirley? Dan kalau dikasih amanah anak oleh Tuhan, kira-kira software yang kayak gimana ya yang mau Shirley install di 10 tahun pertama kehidupan anak nanti? Makanya membaca buku ini sebetulnya bisa banget kita satu kali baca terus selesai. Karena pembahasannya memang simpel, bahasanya juga mudah dipahami, dan babnya juga pendek-pendek banget. 2-3 halaman dan selesai. Tapi Shirley lebih memilih untuk membacanya pelan-pelan, pause dan ngebiarin pikiran Shirley nge-flashback masa lalu, terus balik lagi, flashback lagi, terus balik lagi ke sekarang. Kadang-kadang memikirkan masa depan, terus balik lagi ke sekarang, karena pembahasannya membuat kita berpikir dan relate banget dengan kita semua. Big ideas yang ketiga adalah the idea of looking from a bigger perspective. Buku ini bukan hanya membahas perubahan di tingkat individu teman-teman, tapi juga di tingkat nasional, bahkan dunia. Ini keren sih menurut Shirley, karena ngebuka cara kita berpikir banget, agar nggak melulu tentang diri kita sendiri. Padahal ada banyak masalah sosial di luar sana, yang juga adalah tanggung jawab kita untuk diselesaikan. Apalah arti berpikir kalau tidak menyelesaikan masalah sosial, kata W.S. Rendra. Lewat bukunya, penulis mengajak kita untuk berpikir perubahan apa nih yang bisa kita lakukan dari tingkat individu sampai ke tingkat nasional. Posisinya kita adalah sebagai warga negara, dan akumulasi perubahan-perubahan ini dari tingkat kecil ke tingkat yang besar, ini jadi satu kesatuan dalam buku ini. Teman-teman ingat gak, ada peribahasa yang bilang bahwa perubahan besar itu hanya bisa terjadi saat kita melakukan perubahan kecil, dan perubahan terkecil yang bisa kita lakukan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau perubahan individu itu kita lakukan secara bersama-sama, dia akan jadi awareness. Awareness akan jadi keputusan individu. Keputusan individu kalau dilakukan secara terus-menerus akan jadi habit. Habit dilakukan secara konsisten akan jadi karakter satu generasi. Yang saat kita bicara tentang realitas sosial, maka itu kan dibuat oleh karakter di generasi yang bersangkutan. Dengan kata lain, buku ini memanggil tanggung jawab sosial dan moral kita sebagai warga negara Indonesia untuk mulai melihat sumber masalah dan memperbaiki dari hal paling kecil yang bisa kita lakukan, yaitu cara pandang kita terhadap apa yang terjadi di sekitar kita, bahkan di bangsa kita. Karena dengan mengubah software dan inputnya, maka besar kemungkinan outputnya juga akan berubah. Teman-teman, itu dia ulasan buku Sadar Kaya dari Shirley. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman yang sekarang sedang bingung mau membaca buku apa. Personally, I do recommend you to read this book. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini sampai akhir. Komen di bawah buku apa lagi yang mau kita ulasin, dan sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.